Di perbatasan sunyi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, berdirilah megah dan penuh wibawa Gunung Lawu, gunung yang oleh banyak orang bukan sekadar tempat pendakian, melainkan tanah keramat tempat para raja mengakhiri takdirnya dan para pertapa mencari kesempurnaan jiwa. Kabut di Lawu tidak pernah benar-benar tipis. Ia seperti tirai antara dunia manusia dan alam gaib yang berjalan berdampingan, tanpa pernah benar-benar terpisah konon. Pada akhir masa kerajaan besar di tanah Jawa, seorang raja memilih meninggalkan tahtanya dan berjalan menuju puncak Lawu. Dia dikenal sebagai Prabu Brawijaya, raja terakhir yang menolak menyerah pada perubahan zaman. Malam sebelum keberangkatannya, langit memerah tanpa senja, dan angin berputar mengelilingi istana. Sang raja berkata lirih, "Jika dunia berubah, biarlah aku menjaga yang tak terlihat." Lalu ia menghilang dalam perjalanan menuju gunung yang sunyi itu. Berabad-abad kemudian, kisah itu masih hidup di lereng Lawu. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Mahesa, cucu dari seorang juru kunci tua yang menjaga jalur pendakian menuju Hargodalu. Sejak kecil Mahesa tumbuh dengan cerita tentang Prabu yang moksa di puncak, tentang pasar gaib yang hanya muncul pada malam satu suruh, dan tentang suara gamelan halus yang terdengar ketika kabut turun terlalu cepat. Mahesa tidak sepenuhnya percaya. Ia hidup di zaman modern, di mana logika lebih dihargai daripada mitos. Namun suatu malam, saat ia menjaga pos pendakian sendirian, ia mendengar suara langkah kakek di luar pondok kayu. Ketika dibuka, tak ada siapapun, hanya kabut tebal yang menggantung rendah. Lalu samar-samar terdengar suara gamelan dari arah atas, lembut namun jelas. Bukan dari radio, bukan dari manusia. Didorong rasa penasaran dan sedikit kesombongan, Mahesa memutuskan mendaki sendirian menuju puncak Gunung Lawu pada malam satu suruh. Banyak yang melarang, termasuk kakeknya sendiri. Lawu bukan untuk diuji, ia untuk dihormati, kata sang kakek dengan suara berat. Namun Mahesa ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita turun-temurun. Perjalanan malam itu terasa berbeda. Hutan pinus berbisik lebih keras dari biasanya. Angin membawa aroma bunga yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Di dekat Hargodalu, ia melihat cahaya-cahaya kecil seperti ubur bergerak perlahan di antara pepohonan. Ia mengikuti cahaya itu, dan tiba-tiba hutan terbuka menjadi sebuah alun-alun luas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di sana, berdiri bangunan seperti pendopo kuno yang diterangi ratusan lampu minyak. Orang-orang berpakaian adat Jawa duduk berbaris rapi, wajah mereka tenang namun tatapannya menembus jiwa. Di ujung pendopo, seorang lelaki tua berjubah kerajaan berdiri, mahkota sederhana menghiasi kepalanya. Wajahnya mirip dengan lukisan Prabu Brawijaya yang pernah dilihat Mahesa di buku sejarah. "Kenapa kau datang dengan hati penuh keraguan?" Suara lelaki itu bergema, padahal bibirnya hampir tak bergerak. Mahesa ingin menjawab, namun lidahnya terasa keluh. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi. Udara terasa terlalu nyata, detak jantungnya terlalu keras. Ia menyadari bahwa selama ini ia datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membuktikan bahwa ia lebih pintar dari leluhurnya. Lelaki tua itu melangkah mendekat. Zaman boleh berubah, tapi kesombongan manusia tetap sama. Seketika pemandangan berubah. Pendopo lenyap. Mahesa berdiri sendirian di tepi jurang. Satu langkah lagi menuju kehancuran. Jika ia tadi terus melangkah mengikuti cahaya tanpa sadar, tubuhnya mungkin telah jatuh ke dalam gelap. Tubuhnya gemetar. Ia berlutut, bukan karena takut pada makhluk gaib, melainkan pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh ke tanah Lawu yang dingin. Dalam hatinya ia meminta maaf pada kakeknya, pada gunung, pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ketika fajar menyingsing, Mahesa terbangun di dekat pos pendakian. Tubuhnya lemas, namun selamat. Kakeknya duduk di sampingnya, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Tidak semua yang tak terlihat harus dibuktikan, ucap sang kakek pelan. Sejak malam itu, Mahesa berubah. Ia tak lagi menertawakan cerita-cerita lama, ia justru menjadi penjaga jalur yang paling disiplin, memastikan setiap pendaki menghormati adat dan aturan. Ia sering berkata kepada para pendaki muda, "Gunung ini bukan tempat mencari sensasi, ia tempat belajar merendahkan diri." Hingga kini, pada malam satu suruh, beberapa pendaki masih mengaku melihat cahaya obor bergerak perlahan di lereng Gunung Lawu. Ada yang mendengar gamelan samar di antara kabut, dan ada pula yang merasa seperti diperhatikan oleh sosok tak terlihat ketika melangkah terlalu angkuh. Legenda itu terus hidup tentang raja yang memilih moksa, tentang pasar gaib di puncak, tentang pemuda yang hampir hilang karena kesombongan,
tentang gunung yang tidak pernah benar-benar marah, tetapi selalu memberi peringatan. Dan setiap kali kabut lawu turun perlahan menelan puncaknya, orang-orang percaya satu hal, di sana, di antara dingin dan sunyi, para leluhur masih berjaga, bukan untuk menakuti, tetapi untuk memastikan manusia tidak lupa bahwa sebesar apapun langkahnya, ia tetap kecil di hadapan alam dan takdir.